Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Heni Astuti dengan NPM A1D021028 Prodi Pendidikan Biologi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan MPD. Pada hari ini saya akan bahaskan materi mengenai manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen layanan khusus. Yang pertama adalah mengenai manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian aset ataupun dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan, di mana manajemen keuangan itu disiapkan secara baik dan matang agar tidak terjadi kesalahan ataupun terjadi suatu masalah di suatu hari nanti. Manajemen keuangan ini mempunyai tujuan tersendiri. Adapun tujuannya itu pertama adalah menjaga arus kas, di mana suatu perusahaan itu akan selalu memantau kasnya agar pengeluarannya itu tidak membengkak. Yang kedua adalah mengoptimalkan aktivitas dana dari perusahaan tersebut. Contohnya adalah dengan meneliti apakah ada suatu aktivitas yang merugikan. Apabila ada, maka aktivitas tersebut sebaiknya dihentikan agar digantikan oleh aktivitas yang menguntungkan suatu perusahaan tersebut. Tujuan selanjutnya adalah mempersiapkan struktur modal, di mana suatu perusahaan itu harus dapat mengimbangi antara anggaran yang dimiliki dengan dana yang dia pinjam untuk suatu modal untuk suatu perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah mengenai memaksimalkan keuntungan. Nah, di mana suatu perusahaan itu tentunya didirikan untuk untuk memperoleh suatu keuntungan yang besar. Nah, keuntungan itu dapat dimaksimalkan dalam jangka waktu yang terus-menerus ataupun dalam waktu yang cukup lama. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi perusahaan. Dengan menganggarkan dana yang tepat, maka suatu perusahaan tersebut dapat efisiensinya itu dapat meningkat. Selanjutnya adalah mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Nah, suatu perusahaan juga tuh harus pintar dalam mengamati pasar saham. Tujuan selanjutnya adalah mengurangi resiko operasional, menjaga keberlangsungan perusahaan, serta mengurangi biaya modal. Selain mempunyai tujuan, manajemen keuangan juga mempunyai beberapa prinsip. Adapun prinsipnya yaitu akuntabilitas, kelangsungan hidup, konsistensi, transparansi, standar akuntansi, integrasi, serta pengelolaan. Selanjutnya yaitu mengenai materi yang kedua, yaitu mengenai hubungan masyarakat dengan sekolah ataupun hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu public school relation, yang mempunyai arti hubungan sekolah dengan masyarakat ini yaitu adalah suatu hubungan timbal balik antara organisasi yaitu sekolahnya sendiri dengan masyarakat atau lingkungan yang terkait. Hubungan antara masyarakat dan sekolah ini tuh sebenarnya adalah suatu komunikasi antara sekolah dengan masyarakat tersebut, di mana komunikasi itu bertujuan agar mensadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan mengajak untuk masyarakat untuk bekerja sama dalam memajukan suatu pendidikan, yaitu dengan cara memperbaiki sekolah ataupun dengan menyediakan suatu fasilitas yang baik tentunya, dan itu menciptakan suasana yang baik di lingkungan sekolah ataupun di sekitarnya. Itu dengan adanya komunikasi ini, maka proses belajar mengajar dengan hubungan dengan masyarakat itu dapat terjalin dengan baik pada suatunya perpecahan atau suatu permasalahan apapun. Adapun tujuan dari hubungan masyarakat dan sekolah ini adalah meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Terus yang kedua adalah meningkatkan antusiasme masyarakat untuk bekerja sama dengan sekolah untuk memajukan satu pendidikan. Yang ketiga yaitu adalah menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya suatu pendidikan. Berperan dalam memahami kebutuhan masyarakat, terus bergerak dalam memajukan pendidikan ke arah yang lebih maju, serta membangun kesinambungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Prinsip dari hubungan masyarakat dan sekolah ini yaitu yang pertama adalah keterpaduan, berkesinambungan, menyeluruh, sederhana, konstruktif, kesesuaian, serta flexibility. Materi yang terakhir ataupun materi yang ketiga adalah mengenai manajemen layanan khusus, di mana manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan suatu bab yang sangat penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan sarana dan prasarana yang sanggup untuk meningkatkan kualitas hidup dari penduduk Indonesia. Sekolah juga bukan hanya tempat untuk melakukan mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi sekolah juga berfungsi untuk menjaga kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani bagi peserta didik tersebut.
Manajemen layanan khusus ini sengaja dibentuk untuk memperlancar proses belajar mengajar serta dapat memenuhi kebutuhan siswa di sekolah. Di antaranya adalah meliputi layanan perpustakaan sekolah, layanan bimbingan konseling, layanan kesehatan, serta layanan kafetaria ataupun kantin sekolah. Demikianlah materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.